Baik, setelah kita mengetahui perangkat keras apa saja yang digunakan dalam merancang suatu jaringan lokal atau LAN, di sesi ketiga ini saya akan memberikan petunjuk singkat tentang bagaimana setup dan pengaturan jaringan pada operating sistemnya. Dalam hal ini saya menggunakan operating system Windows XP Professional, baik di server maupun di workstation atau klien. Dalam penjelasan teknis singkat ini, pengaturan di server tidak jauh berbeda dengan pengaturan pada workstation. Untuk itu, apa yang akan dijelaskan pada sesi ini akan berlaku baik di server maupun di klien. Oke, kita coba terlebih dahulu untuk melakukannya di server. Langkah pertama yang harus kita lakukan setelah memasang LAN card adalah menginstalasi driver atau perangkat lunak atau software. Kita lihat, kita dapat memeriksanya apakah perangkat tersebut telah terkoneksi dengan baik dengan cara tombol start, setting, control panel, lalu di sini terdapat sistem. Kemudian Anda coba klik tab hardware, lalu kemudian di sini ada device manager. Oke. Pada baris network adapters, apabila LAN card tersebut telah terinstalasi dengan baik, maka pada baris ini akan ditunjukkan paling tidak tipe atau merek daripada LAN card yang kita gunakan. Dalam hal ini saya menggunakan via PCI 10/100. Saya berharap bahwa Anda telah dapat menguasai cara-cara instalasi hardware pada komputer. Oke, instalasi hardware pada komputer dengan menggunakan drivernya. Sehingga dalam materi di sesi 3 ini saya tidak akan menerangkan bagaimana cara menginstalasinya. Oke, setelah kita tahu bahwa LAN card tersebut telah terkoneksi dengan baik, maka langkah selanjutnya adalah kita memberikan nama pada komputer. Tetap pada sistem properties, di sebelah tab hardware terdapat computer name. Disinilah kita akan memberi nama komputer kita ini. Saya ingin Anda juga memberikan nama yang sama dengan komputer yang sedang kita lihat ini. Saya ingin Anda memberikan nama server, lalu workgroupnya jaringan. Oke, Anda bisa melakukannya di sini di tombol change. Oke, berikan nama seperti ini, server. Kemudian pada kolom workgroup Anda bisa kasih jaringan. Lalu tekan tombol OK di komputer Anda. Biasanya setelah menekan tombol OK, komputer meminta restart, atau apabila tidak meminta restart, silakan Anda restart komputer Anda. Oke, setelah melakukan restart, kembali ke depan komputer dan ikuti kembali petunjuk ini. Oke. Langkah berikutnya adalah kita harus memberikan nomor atau IP address pada server ini. Oke, setelah kita memberikan nama, baik nama komputer maupun nama workgroup, sekarang kita akan memberikan nomor IP address. Oke, kita bisa lakukan, tekan tombol start, setting, kemudian control panel, lalu kita tekan atau buka network connection. Di sini terdapat local area connection. Oke, disinilah kita akan memberi alamat IP address pada server. Oke, kita bisa klik kanan, kemudian properties, kemudian kita lihat di sini ada internet protocol, tekan lagi properties. Nah, saya ingin Anda memberikan nomor yang sama dengan apa yang saya berikan di komputer ini. Oke, tulis 192.168.01.
kemudian subnet masknya 255 seperti ini. Oke, jadi Anda harus mengaktifkan pilihan ini, use the following IP address. Oke, setelah Anda memberikan nomor ini, biarkan yang lainnya kosong, lalu tekan tombol OK di komputer Anda. Oke, setelah Anda menekan tombol OK, sesungguhnya di dalam sistem operasi kita telah terset up sebuah perintah untuk men-sharing file-files yang ada di dalam komputer ini. Kita bisa cek. Oke, kita coba buka Start, klik kanan di Start, lalu kemudian Explorer. Lalu di sini ada My Network Place. Oke, kita klik kanan di My Network Place. Kemudian kita coba cari komputer yang telah kita berikan nama, yaitu server. Search. Oke. Lalu ketikkan nama yang baru saja kita berikan tadi. Nama komputer ini yaitu server. Kita coba cari. Oke. Bila komputer kita telah di setup seperti yang tadi kita jelaskan dan tentunya berhasil, maka pada saat pencarian nama komputer server, dia akan memunculkan icon seperti ini. Oke, kita bisa buka, kita Explorer. Inilah sesungguhnya nama atau bagian daripada server yang siap untuk memberikan atau menerima data dari komputer lain. Oke. Baik, langkah selanjutnya adalah kita buka kembali Windows Explorer. Oke. Saya akan memberitahu cara bagaimana membagi satu folder kepada komputer lain. Perlu diingat bahwa bisa atau tidaknya, atau diterima atau tidaknya, atau bisa memberi atau tidaknya sebuah komputer kepada komputer lain bergantung pada operator. Mana file-file yang akan diberikan atau mana file-file yang tidak boleh diberikan. Oke. Saya ingin memberikan contoh pada local disk C. Bagaimana saya akan memberikan akses kepada komputer lain untuk dapat mengakses local disk C ini. Oke. Kita klik kanan di C, lalu kita sharing. Di sini ada sharing and security. Oke, lalu pada tab sharing Anda klik baris ini. Lalu kita centang pada baris ini. Oke. Kita beri nama. Misalnya saja dataku. Dan ini juga kita centang. Artinya sekarang kita telah membiarkan data kita, oke, data lokal disk ini dapat diakses oleh komputer lain dengan nama akses dataku. Lihat perbedaannya. Lihat perbedaannya pada icon ini. Oke, sekarang saya tekan tombol apply. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa icon ini berganti dengan icon hard disk yang ditambahkan visual tangan. Oke, tangan memberi. Oke. Berbeda dengan icon pada disk yang lain. Perhatikan icon ini. Oke, sekarang artinya kita telah memberikan hak akses lokal disk C ini kepada komputer lain.
Kemudian saya akan menunjukkan caranya bagaimana membuat sharing pada komputer, khususnya untuk men-sharing printer. Start, setting, lalu kemudian di sini ada printer and fax. Oke, kita buka. Di sini saya menggunakan beberapa printer. Anda bisa mencobanya dengan printer yang terinstalasi di komputer Anda. Saya akan coba membagi printer HP DeskJet ini kepada komputer lain. Oke, caranya sama, yaitu dengan cara mengklik kanan, lalu di sini ada pilihan sharing. Kemudian di sini kita pilih share this printer. Oke, Anda bisa memberikan nama, misalnya printer di server atau printer server, lalu klik tombol OK. Oke, kita lihat perbedaannya dengan icon printer lain, bahwa di sini terdapat icon visualisasi tambahan gambar tangan, sedangkan yang lain tidak. Artinya bahwa printer ini telah siap untuk diberikan atau digunakan oleh komputer lain atau workstation lain. Baik, demikian juga apabila kita ingin memberikan hak akses komputer lain terhadap perangkat keras kita, misalnya disket atau floppy disk atau CD-ROM kita. Caranya juga sama. Oke, perhatikan. Lalu saya berikan nama floppy. Oke, kita lihat telah terdapat gambar atau visualisasi tangan memberi. Demikian juga untuk CD-ROM. Baik, kita lihat. Di sini telah ada visualisasi gambar tangan. Nah, demikianlah bagaimana cara men-setup suatu operating system kita untuk digunakan sebagai jaringan. Bila Anda tidak jelas pada penjelasan ini, Anda dapat mengulanginya kembali.